Hai Sobat Hindria, apa kabar? Semoga dalam lindungan Tuhan ya. Teman-teman, kalau anak nggak mau makan, pasti kita sebagai ibu stres ya. Nah, masakanku kali ini semoga dapat membantu para ibu yang sedang stres memikirkan anaknya yang nggak mau makan. Mudah-mudahan ini salah satu solusinya. Dan semoga resepku ini disenangi anak-anak yang tidak mau makan. Ini bentuknya seperti kue ya. Pasti anak-anak suka. Cara penyajiannya bisa dikukus, bisa juga setelah dikukus digoreng. Ini olahan dari kentang, telur, sosis, dan aku tambah wortel dan buncis. Pastinya enak dong. Aromanya wangi juga loh. Teksturnya lembut dan pastinya anak-anak yang sulit untuk mau makan itu males untuk mengunyah. Nah, ini tekstur yang lembut begini biasanya anak-anak yang sulit untuk makan dia akan lebih semangat karena dari bentuknya menarik dan saat dikunyah dia lembut. Nah, teman-teman yang penasaran, yuk ikutin resepku kali ini. Mari kita mulai memasak. Bahan pertama adalah kentang sebanyak 500 gram, wortel sekitar 150 gram karena wortelku ini besar, aku pakai 1 buah beratnya 150 gram. Bisa juga yang kecil 2 buah. Sosis sekitar 5 buah. 10 buah buncis. 2 batang daun bawang. 4 butir telur. Kalau ukuran kecil boleh 5 ya. Bawang putih sebanyak 10 siung. Kalau yang besar bisa 5 siung saja. Bawang bombay setengah dan lada dan seasoning yang lainnya. Kentang yang udah aku kupas dan kucuci, aku potong-potong untuk aku rebus ya. Tujuannya supaya lembut dan bisa kita haluskan nantinya. Kentang yang sudah aku potong-potong ini aku rebus. Nah, sambil menunggu dia mendidih dan empuk, kita lanjutkan pemotongan bahan-bahan yang lainnya. Kita mulai dengan pemotongan wortel, teman-teman. Wortel ini aku potong berbentuk kotak-kotak kecil. Tapi kalau memang anak-anak yang sulit sekali mau makan yang seperti ini pun dia tidak mau makan, bagusnya sih wortelnya diparut ya, diparut menggunakan parutan keju. Itu teksturnya lebih halus. Tapi kalau aku potong begini karena anakku sudah dewasa dan dia tidak cerewet untuk makan. Karena udah dewasa ya. Nggak mungkin kan ya, karena udah gede masa nggak bisa ngunyah wortel yang potongannya kecil begini. Lucu kan jadinya. Jadi ini opsional ya, potongannya seperti apa disesuaikan dengan selera anak-anak kita masing-masing ya. Nah, ini sudah selesai aku potong, aku simpan di mangkuk dan aku akan sisihkan dulu. Nah, ini aku potong sosis. Sosis ini aku potong dengan besarnya seperti wortel juga ya. Bentuknya kotak-kotak kecil. Nah, sosis ini bisa juga diganti dengan udang yang dicincang atau ayam yang dicincang. Itu lebih bergizi sih ya. Terserah dari teman-teman masing-masing lah mau diberi seperti apa. Jadi kalau karena aku adanya sosis ya aku pakai sosis aja. Setelah selesai, aku simpan di wadah dan kita lanjutkan pemotongan bahan yang lainnya. Nah teman-teman, makanan yang kuolah ini belum ada judul. Ada ide judulnya teman-teman? Sekarang aku mau iris buncis. Buncisnya juga diiris halus-halus supaya nggak terasa kalau itu sayur yang biasa dibenci sama anak-anak. Tapi buncis juga bisa diganti dengan sayuran yang lain seperti bayam atau sawi. Ini daun bawangnya aku iris juga halus-halus.
Semua bahan ini kita potong kecil-kecil semuanya teman-teman. Intinya supaya tidak terasa sayur yang kita masukkan ke dalam adonan kentang nanti. Seperti misalnya kalau kita ganti sawi ya, sawinya kita iris halus-halus. Ini juga bawang bombaynya aku iris kecil-kecil juga. Nah, ini pengalaman ya, seperti aku dulu anak-anakku yang gak mau makan. Sayuran itu aku iris halus-halus sampai gak terasa itu sayur. Terus aku tumis. Nah, itu pengalamanku. Nah, anakku yang gak mau makan sayur itu jadi mau loh makan sayur gara-gara aku iris-iris. Memang sih dengan cara seperti itu kita ribet ya. Tapi anak kita jadi mau makan. Memang harus kita berkorban demi anak. Ini bawang putihnya aku parut aja ya teman-teman. Boleh juga dihalusin. Nah, bahannya semuanya sudah siap, sudah diiris semuanya. Jadi kentang juga sudah mateng. Ini kentangnya akan aku haluskan dulu menggunakan garpu atau sendok sayur. Aku sudah mulai menghaluskan kentangnya menggunakan garpu teman-teman. Nanti semua bahan akan aku campurkan menjadi satu. Nah, kentangnya sudah halus. Nah, sekarang mulai kita masukkan satu persatu bahan yang udah kita siapkan tadi. Mulai dari bawang, buncis kita masukkan juga. Lanjut sosis. Tapi sepertinya tempatku ini kekecilan. Kupikir nggak banyak nih, tahu-taunya jadi banyak. Ini kayaknya nggak cukup ya. Nah, wortelnya, nah udah penuh dah. Nah, udah kupindahkan ke tempat yang lebih besar. Semuanya aku campur jadi satu dan mulai aku pecahkan telur. Telur kita pecahkan satu persatu. Jadi olahan makanan ini sungguh sangat banyak gizinya ya teman-teman. Dari mulai proteinnya, karbohidratnya, vitaminnya, seratnya sudah lengkap jadi satu. Nah, jadinya kalau anak-anak kita hanya mau makannya ini saja, menurutku sudah pas ya, sudah lengkap. Jadi nggak perlu panik, nggak mau makan nasi segala. Nah, ini aku masukkan seasoningnya ya, segala garam, penyedap rasa, kaldu bubuk. Terus aku tambahin kecap asin 1 sendok teh. Jangan lupa kecap ikan 1 sendok teh. Dan yang paling bikin wangi adalah minyak wijen. Ini aku kasih 2 sendok teh. Aroma minyak wijen ini mengundang selera makan juga karena wanginya luar biasa ya. Yang terakhir kita masukkan lada. Ladanya nggak perlu banyak-banyak teman-teman, takut pedas ya. Anak-anak pasti nggak mau ya. Kita aduk rata. Dan terakhir aku tambahin gula sedikit teman-teman. Pokoknya soal rasa kita sesuaikan saja ya teman-teman. Nah, setelah diaduk rata begini sudah siap untuk dikukus. Ini aku siapkan cetakan kue yang udah aku olesin minyak goreng supaya tidak melekat di cetakan ya. Kita cetak satu persatu dan harus ditekan-tekan sedikit supaya tidak berongga. Setelah selesai dicetak begini, aku kukus. Nah, kukusanku unik kan, pakai wajan. Karena aku lebih suka ngukus menggunakan wajan. Tempatnya lebih lebar, muat banyak teman-teman. Kita tunggu ya sekitar 15-20 menit. Sekarang sudah jadi, sudah mateng. Sudah siap untuk dilepaskan dari cetakan. Cantik ya warnanya. Nah, cara melepaskannya mudah.
Kita tinggal tekan-tekan sedikit. Nah, lepas sendiri dia. Mudah kan teman-teman? Karena cetakan kita sudah kita olesin minyak, jadi dia licin dan nggak perlu kita congkel-congkel, udah lepas sendiri. Kita lakukan sampai selesai. Setelah selesai, kita tata di piring saji. Menarik kan warnanya teman-teman? Kita balik begini bulat-bulat seperti bola. Pasti anak-anak suka karena bentuknya juga bulat, menggoda juga warnanya. Ada hijau, merah, kuning. Ini aku coba juga yang digoreng. Nanti kita bandingkan yang digoreng dan yang dikukus, mana yang lebih enak. Kita tunggu dulu sampai gorengannya selesai dan matang. Ini sudah matang, kita angkat dan kita tiriskan. Sambil kita angkat makanannya, bagi yang mempunyai ide judul makanan ini, tolong komen ya. Nah, sudah siap teman-teman, boleh dicicipin, bisa dicicipin menggunakan saus juga loh, lebih enak loh. Lembut kan teman-teman? Ini kita coba yang dikukus dulu. Aromanya seperti dimsum. Enak teman-teman. Mantap. Sekarang kita coba yang digoreng. Ini hasilnya sekitar 20 buah ya. Ups. Lepas. Saking lembutnya sulit untuk ditusuk pakai garpu. Enak teman-teman, mantap rasanya. Pasti anak-anak suka. Oke teman-teman, sekian dulu videoku kali ini. Semoga ini dapat membantu ide masak kalian untuk anak-anak tercinta. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Bye-bye.